Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Masakila Caniago ingin mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Pengembangan Virtual Lab untuk Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP kelas 3 pada mata pelajaran matematika, yang ditulis oleh Gusti Putu Arya Arimbawa sebagai peneliti 1, I Putu Wisna Aryawan sebagai peneliti 2, Ninyoman Parwati sebagai peneliti 3, yang dipublis pada tanggal 8 April 2024. Berikut isi konten dari presentasi kali ini. 1. Pendahuluan. 2. Tujuan penelitian. 3. Metode penelitian. 4. Definisi operasional variabel dependen dan operasional independen. 5. Cara dan alat ukur variabel dependen. 6. Langkah penelitian. 7. Hasil penelitian. 8. Kekuatan penelitian. 9. Kelemahan penelitian. Dan 10. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Di pendahuluan saya akan membahas mengenai judul penelitian, nama jurnal, volume dan halaman. 1. Judul penelitian. Judul penelitian ini yaitu pengembangan virtual lab untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 3 pada mata pelajaran matematika. 2. Jurnal. Jurnal yang menampung artikel ini ialah Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan atau JKTP. Volume dan halaman dari jurnal ini yaitu volume 7 nomor 1 Februari 2024 halaman 046 sampai 057. Yang kedua, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media virtual yang interaktif, meningkatkan pemahaman siswa tentang bangun ruang sisi datar, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode 4D, di mana metode ini merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Siva Sailam, Thiagarajan, dan rekan-rekannya pada tahun 1974 maksudnya. Model ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu define, design, dan develop. Define, design, develop, dan disseminate. Alasan peneliti ini memilih model ini karena model ini bersifat sekuensial, yang artinya setiap tahapan harus diselesaikan sebelum memasuki ke tahap berikutnya. Definisi operasional variabel dependen pada penelitian ini yaitu media pembelajaran virtual lab yang dikembangkan di mana akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi datar. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini ialah kemampuan berpikir kritis siswa, yang mengacu pada sejauh mana siswa dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika. Cara dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, cara ukur variabel dependen ini dengan menggunakan model pengembangan 4D, di mana model ini digunakan secara sistematis untuk mengembangkan media pembelajaran Gevila yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dependen ini: 1. Soal uraian pretest dan posttest, di mana nanti para siswa akan dibagikan soal tersebut agar peneliti tahu sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8. Yang kedua, menggunakan formula gain score. Yang ketiga, menggunakan alat tambahan seperti LORI atau Learning Object Review Instrument dan UX atau User Experience Questionnaire. Langkah dari penelitian ini yaitu define. Di define, peneliti menganalisis kebutuhan kurikulum serta mengidentifikasi indikator berpikir kritis. Di design, peneliti merancang apa saja yang akan dimasukkan di media pembelajaran Gevila serta merancang instrumen penelitian. Di develop, peneliti mengembangkan media, memvalidasi media, dan menguji
kepraktisannya. Terakhir di Disseminate, peneliti menguji coba aplikasi pada siswa kelas 3 SMP, lalu mereka menganalisis efektivitas terakhir melakukan penyebaran media tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa media Gevilla sangat layak digunakan, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan lebih dari 50% peserta didik mencapai skor GEN sedang yang menunjukkan peningkatan signifikan setelah menggunakan media tersebut. Selain itu, pengujian kepuasan pengguna menunjukkan hasil di atas rata-rata, menandakan bahwa media ini mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Kekuatan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan model 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Ia merupakan model pengembangan yang baik karena tahapannya bersifat sekuensial dan sistematis. Alat yang digunakan seperti LORI atau Learning Object Review Instrument dan UX User Experience Questionnaire untuk mengukur kualitas produk virtual lab dan kepraktisan serta kepuasan penggunanya. Selain itu, soal pretest dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Uji kepraktisan dengan kelompok kecil menunjukkan bahwa media virtual lab yang dikembangkan bersifat praktis. Hasil pengujian kepuasan pengguna melalui kuesioner UX menunjukkan bahwa media ini mampu memberi kepuasan terhadap pengguna melalui pemenuhan kriteria above average. Hasil pretest dan post-test menunjukkan bahwa penggunaan virtual lab yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Peningkatan ini dipicu oleh penambahan basis data untuk melacak aktivitas peserta didik, kegiatan persepsi, ice breaking dengan mini games, dan eksplorasi materi yang dituangkan pada media Gevilla. Produk akhir yang dihasilkan adalah media pembelajaran virtual lab Matematika SMP kelas 3 kurikulum 2013, kompetensi dasar 3,9 dan 4,9 tentang bangun ruang sisi datar. Media ini terdiri atas 10 menu atau halaman yang interaktif dan inovatif. Kelemahan penelitian ini tidak lain yaitu penelitian ini memiliki jumlah sampel yang terbatas yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Jika hanya melibatkan satu atau beberapa sekolah, hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi yang lebih luas. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa, seperti latar belakang pendidikan siswa, motivasi belajar, atau metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Hasil penelitian sangat bergantung pada instrumen penelitian, seperti pretest dan post-test. Jika instrumen tersebut tidak dirancang dengan baik atau tidak valid, hasilnya dapat dipertanyakan. Penggunaan media virtual lab menghadapi masalah teknis atau keterbatasan akses teknologi bagi siswa, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Meskipun ada pengujian kepuasan pengguna, umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka dengan media Gevilla mungkin tidak cukup mendalam untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas media tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran virtual lab yang dinamakan Gevilla atau Geometry Virtual Lab efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan model 4D, Define, Design, Develop, Disseminate, dan melibatkan ahli, guru, serta siswa dalam proses pengembangan dan evaluasi. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa media ini sangat layak digunakan. Sementara uji kepraktisan mengindikasikan bahwa Gevilla
mudah diakses dan digunakan oleh siswa. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa terukur melalui perbandingan nilai pretest dan posttest, di mana lebih dari 50% peserta didik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selain itu, pengujian kepuasan penggunaan menunjukkan bahwa Gefila memenuhi kriteria di atas rata-rata, menandakan bahwa media ini tidak hanya efektif tetapi juga memuaskan bagi pengguna. Penelitian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pendidikan melalui penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih interaktif dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.